Kemudian ada penyebabnya. Ini juga lebih ngeri lagi nih penyebabnya. Bagaimana Pak? Mungkin penonton kita ini bisa kasih jelas lah ini. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin menekankan Mpox sangat berbeda jauh dari COVID. Oke. Nah, sehingga jangan terlalu kekhawatiran yang berlebihan, apalagi panik gitu ya. Okay. Jadi Mpox ini kan saat ini namanya Mpox, dulu namanya cacar air, monkeypox. Cacar monyet. Yes. Ya kan? Itu tahun 57 dan tahun 70 baru ditemukan. Tadinya kan dari hewan ke hewan. Monyet-monyet itu loh Pak ya. Kemudian akhirnya ditemukan dari hewan ke manusia. Dan terakhir dari manusia ke manusia. Itu ada di daerah yang endemis itu 2 negara Pak. Afrika Tengah dan Afrika Barat. Okay. Seperti Kongo, Afrika Selatan dan macam-macam itu Pak, yang Nigeria ya. Itu di sana menjadi penyakit endemis. Endemis itu artinya gini, ada di sana tapi tidak menghebohkan masyarakat banyak. Cuman di sana. Di sana. Nah, kenapa kok sekarang menghebohkan oleh WHO? Sebetulnya WHO memberikan peringatan kedaruratan global itu di tahun 2022 ya. Udah 2 tahun lalu. Ya, tanggal 23 Juli saya ingat itu. Oh, Bapak hafal betul Pak. Karena kebetulan ulang tahun saya, jadi saya ingat ya. Jadi beliau WHO menyampaikan ini ada kedaruratan global. Tapi kedaruratan global bukan pandemik, beda ya. Oke. Apa bedanya Pak? Kalau pandemik seluruh negara sudah hampir kena, kayak COVID. Iya, oke. Kalau yang ini kedaruratan warning saja, baru beberapa negara. Okay. Nah dari Afrika Tengah, Afrika Barat tadi ternyata ada masuk ke Eropa. Tapi sejak tahun 22 itu kan turun nih, ya kan? Dicabut tuh tahun 23 itu ya. Kedaruratan itu dicabut tahun 2023. Tetapi 11 bulan kemudian, kemarin 14 Agustus declare lagi kedaruratan Mpox lagi. Artinya ada negara lain di luar Afrika, Tengah Afrika Barat. Di luar negara Afrika itu yang ada Swedia, kemudian Thailand. Wah, deket nih. Udah dekat kita. Nah, Indonesia di warning. Nah, sekarang apa sih sebetulnya monkeypox itu ya, atau Mpox? Itu sebetulnya kayak cacar juga ya. Kita kan pernah lihat cacar air, cacar apa. Nah, ini agak khas. Yang pertama buat masyarakat adalah perlu mengetahui gejalanya dulu. Ya, yang kedua nanti cara penularan. Jadi gejalanya itu gini, orang itu akan, ini ada kemungkinan suspek namanya Mpox. Pertama dia demamnya tinggi, sakit kepala yang luar biasa, dan ada benjolan di leher ini. Gitu ya. Ada nggak? Tuh ada tuh Kak. Nah hari kelima baru muncul tuh yang apa? Kayak cacarnya, kayak cacar airnya. Ya. Kalau ini cacar airnya agak berbeda lagi karena dia sering ada nanah, tahu ya? Iya. Nanah itu yang ini agak besar kayaknya Pak. Besar dan nanah gitu. Dan memang setelah 21 hari itu biasanya dia pecah dan menghilang. Kan hilang ya? Ada yang masih meninggalkan yang disebut dengan bopeng, pernah dengar ya? Bekas ya, bekas. Tapi ada yang memang betul-betul mulus lagi. Nah, bahayanya terutama bagi anak-anak kalau ini tidak diobati, satu menyebarkan, yang kedua bagi dia juga sebagai ancaman, ya kan, terutama juga kepada masyarakat yang risiko tinggi dengan komorbid tadi ya. Wah itu dengan komorbid yang sudah setengah mati, apalagi dengan Mpox kan. Tambahan. Nah, yang kedua yang perlu adalah cara penularannya. Nah ini kan berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID kan melalui droplet. Nah kalau dia harus kontak langsung, kontak erat, berjabat tangan, berpelukan, tidur bareng dan sebagainya. Nah, kasus di negara-negara di Afrika itu Tengah dan Barat dan tadi, di Eropa yang tadi ada, memang dari data itu 96%-nya itu laki-laki, Pak. Yang terkena monkeypox. Yang kedua, dari 90 yang laki-laki itu 60%-nya itu adalah yang berperilaku seksual menyimpang.